السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباد الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan beribadah kepada kita, khususnya pada bulan Ramadan 1445 Hijriah. Dan hari ini kita melaksanakan salat Idul Fitri. Kita berharap semoga ibadah di bulan Ramadan akan semakin menguatkan ibadah dalam menghadapi sisa kehidupan di dunia ini dan dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga menggapai derajat takwa yang amat mulia di hadapan Allah. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir nanti. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah: pengabdian seorang anak kepada orang tua. Ramadan telah berlalu. Ada orang yang bergembira karena telah dikumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Ada orang yang meneteskan air mata setelah kepergian Ramadan. Ada orang yang termenung. Begitu pula mungkin ada seorang laki-laki yang duduk termenung di atas sajadahnya. Dia mengingatkan bagaimana kehidupan keluarga yang ada di kampungnya. Dia mengingatkan sosok orang tua yang telah mendidiknya. Dia membayangkan seorang ayah yang pernah merawatnya yang mungkin saat ini sudah tiada. Dia memohon ampun atas dosa orang tuanya. Ya Allah, ampunkan dosa yang telah melahirkan kami dan membesarkan kami. Mereka tidak bisa lagi berucap, hanya tangisan air mata yang mampu ia cucurkan di hari yang sangat bahagia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa di antara kita yang lupa dengan kebaikan orang tuanya? Adakah manusia di dunia ini yang lupakan kebaikan kedua ibu bapaknya? Adakah manusia yang lupa terhadap apa yang telah dikurbankan oleh ayah ibunya?
Adakah jamaah Idul Fitri di sini yang begitu tega tersenyum menikmati makanan, sementara orang tua di kampungnya yang masih hidup namun tak mampu memberikan sebagian nafkah untuknya? Sehingga engkau mampu memberi pakaian mewah, memasak makanan lezat, sementara orang tuamu mungkin belum engkau kirimkan sedikit rezeki untuknya. Maka pada hari ini Allah teguhkan hati kita sebagai kewajiban seorang anak. Ketika kita lahir di atas dunia, ayah yang pertama kali membisikkan kalimat tauhid di telinga kita. Kalimat azan itu adalah bisikan yang lembut. Maka nanti ketika ayah meninggalkan dunia ini, maka engkaulah harapan ayah yang akan membisikkan kalimat yang sama di telinga ayah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian juga harapan ibu. Dulu ketika engkau kecil, ibulah yang selalu memandikan dan penuh kelembutan dan kasih sayang. Maka suatu saat engkaulah yang akan memandikan ibumu penuh kelembutan dan kasih sayang saat ibumu sudah meninggal terbujur kaku. Dulu ketika engkau masih kecil, ibu yang selalu memakaikan kain kafan. Maka sekarang engkaulah yang akan memakaikan kain kafan. Engkau juga yang akan memakaikan kain kafan kepada ayahmu yang merupakan pakaian terakhir. Sekarang engkau sudah besar, bahkan sudah berkeluarga. Engkaulah yang menjadi imam dalam salat jenazah. Itulah harapan orang tua, agar seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sebagaimana firman Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah berkembali. Al-Quran Surat Luqman 14. Hadirin, berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Nun jauh di sana di kampung halaman, ada seorang ibu yang berdiri di pintu rumahnya. Sayup-sayup dia melihat anak bergerak di depannya. Sekalipun itu hanya bayangan ilusi. Dia menatap foto di dalam ruangan tamu, karena melihat anak-anak yang masih hidup, tapi dia tidak mampu memeluk karena berada menjauh di sana. Hadirin, dulu sebelum meninggalkannya, mereka sering makan bersama di tempat ini sebelum dia mencari nafkah menjauh di sana. Siapakah dia? Dia adalah orang yang pernah melahirkan kita, bersimbah darah dengan ucapan takbir Allahu Akbar. Dengan takbir dia ucapkan keluarlah kita dari alam rahimnya. Dia rela mengorbankan apa yang dia miliki. Dia rela tidak makan apa yang ada di depannya. Sewaktu-waktu Sayyidina Aisyah didatangi oleh seorang ibu bersama 2 anak kecilnya. Assalamualaikum wahai istri Rasulullah. Waalaikumsalam. Mohon maaf, kami belum makan. Berikanlah kepada kami makanan. Aisyah kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil 3 buah kurma yang ia simpan pas dengan jumlah tamunya. Dia melihat wajah seorang ibu setelah diberikan 3 biji kurma kepada tamunya. Siti Aisyah memperhatikan apa yang dilakukan oleh seorang ibu. Dia menyuapi 1 kurma kepada kedua anaknya, tapi ibu belum memakan kurma. Begitu kurma habis, dia pun melihat kedua anaknya dan menatap kurma yang tersisa itu. Ibu yang lapar itu sudah kenyang melihat anaknya yang sudah disuapi kurma tersebut. Lalu menyuapi kedua anaknya sementara dia tidak mencicipi kurma tersebut. Aisyah menangis lalu berkata, seandainya semua anak punya perasaan kepada orang tuanya, maka tidak ada seorang anak yang ingin menyakiti kedua orang tuanya. Adakah hari ini kita telah berbuat baik kepada orang tua kita? Adakah hari ini mampu membalas kebaikannya?
Apakah kita bisa hari ini memberikan kebahagiaan kepadanya? Seorang sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbuat baik terhadap orang yang saya cintai ya Rasulullah? Nabi tersenyum dan menjawab, ummuka, berbuat baiklah engkau kepada ibumu. Summa ya Rasulullah, ummuka. Kemudian kepada siapa lagi saya harus berbuat baik ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summa ya Rasulullah, abika, baru bapakmu. Apa makna ini semua? Seolah-olah Nabi menggambarkan kepada kita semua sebagai anak yang masih hidup. Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusui dalam keadaan lelah dan capek. Kadang-kadang seorang tua berbohong demi anaknya supaya anaknya tetap semangat untuk sekolah, untuk pesantren, kuliah, tiada lain karena ingin sukses dan selamat dunia akhirat hingga menjadi anak yang soleh-solehah di kemudian hari. Di suatu waktu di zaman Nabi Muhammad masih hidup, ada seorang pemuda yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi sangat disayangi oleh Nabi. Bahkan sampai-sampai Nabi berucap kepada sahabatnya, kepada Umar, Utsman, dan sahabat lainnya, sahabatku, kelak apabila saya sudah meninggalkan engkau, saya berwasiat kepadamu, jika engkau bertemu dengan seorang pemuda, pemuda itu bukan siapa-siapa, pemuda itu bukan orang kaya, pemuda itu bukan pejabat, dia hanya seorang pemuda yang sangat miskin, nun jauh di pinggiran Yaman. Kalau engkau bertemu, mintalah kepadanya supaya mengangkat kedua tangannya. Mintalah kepada pemuda itu supaya berdoa kepada Allah agar diampuni dosamu, wahai sahabatku. Sahabat hanya berkata, semulia itukah pemuda miskin itu? Sehebat itukah pemuda miskin itu? Sampai-sampai Nabi berwasiat kepada kami supaya dia mengangkat kedua tangannya. Apa amalan laki-laki itu? Apa yang dilakukan sehingga Nabi sangat mencintai dan berwasiat untuk pemuda itu? Ternyata lembaran sejarah mencatat pemuda itu bernama Uwais Al-Qarni. Dia pemuda biasa yang miskin namun terkenal di langit. Dia tidak menikah, sengaja tidak menikah karena ingin merawat ibu yang sudah lumpuh bertahun-tahun. Ia rawat tempat kencing ibunya, dia bersihkan tempat kotoran ibunya berpuluh-puluh tahun tanpa sedikit pun marah. Yang ada pada saat menatap wajah ibunya, tatapan mata dengan tatapan anak tersebut, dia menangis. Lalu beliau berkata, ya Allah, terima kasih ya Allah, saya masih sempat merawat ibuku. Puluhan tahun dia merawat ibunya. Puluhan tahun dia cebokin ibunya, bersihkan tempat kotoran ibunya. Puluhan tahun dia suapi ibunya dan tidak pernah sedikitpun ibunya mengeluh. Ya Allah, mampukah kita mengikuti apa yang dilakukan pemuda itu? Suatu waktu berkata kepada sang ibu kepada anaknya, anakku Uwais Al-Qarni, ibu sudah tua nak. Sebelum kematian datang kepada aku, bisakah engkau membawaku untuk melaksanakan haji, anakku? Uwais Al-Qarni hanya tersenyum. Dia memeluk ibunya lalu berkata, ibu, insya Allah, doakan ananda, saya akan membawa ibu untuk melaksanakan haji. Kemudian Uwais Al-Qarni menatap naik ke atas langit. Ya Allah, kemana saya mencari biaya untuk melaksanakan haji ibu saya ya Allah? Ya Allah, kemana saya memohon? Saya tidak ingin menjadi anak durhaka. Tunjukkan jalan kepada saya yang miskin ini ya Allah, supaya keinginan orang tuaku satu-satunya ini, janjiku membawa haji, dapat terpenuhi ya Allah. Akhirnya Uwais Al-Qarni pun bertekad, apapun jalannya demi cinta kepada ibu, saya akan melaksanakan haji dan membawanya untuk mencapai keinginannya. Apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni sebagai persiapan melaksanakan haji? Dia minta kepada tetangganya supaya anak sapinya dia pelihara.
Anak sapi itu dari kecil dia pelihara di atas bukit yang tinggi. Pagi, siang, sore dia gendong anak sapi tersebut karena dia ingin melatih fisiknya supaya kuat. Karena sebentar lagi dia punya rencana menggendong ibunya melaksanakan haji. 6 bulan berjalan, fisik Uwais Al-Qarni semakin kuat. Anak sapi pun sudah besar. Akhirnya kurang lebih 8 bulan Uwais Al-Qarni menggendong anak sapi itu. Tubuhnya sudah kekar dan semakin kuat. Masuklah dia ke kamar ibunya. Dia berkata, "Ibu, pakaian ibu sudah kami siapkan. Pakaian itu akan kita gunakan melaksanakan haji." Orang tua lumpuh itu tidak mampu berkata-kata. Dia hanya berkata, "Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, Engkau anugerahkan kepadaku anak yang sangat berbakti." Berkata Uwais Al-Qarni, "Ibu, bersiaplah, saya akan membawamu melaksanakan haji." Sepintas ibu berkata. Sambil tersenyum, Uwais Al-Qarni berkata, "Dengan cara apakah engkau membawaku melaksanakan haji, anakku?" Sambil tersenyum, Uwais Al-Qarni berkata, "Saya akan menggendongmu, ibu. Saya akan menggendongmu, ibu. Saya akan menggendongmu, ibu." Siang malam melaksanakan perjalanan panjang yang menjauh menuju Masjidil Haram. Tahukah hadirin berapa kilometer jarak yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Adakah yang mampu menggendong ibunya sampai berjalan kaki kurang lebih 1.200 kilometer? Adakah di antara hadirin yang mampu menggendong ibu kita? Adakah di antara bapak ibu yang punya pengabdian dan cinta seperti cintanya Uwais Al-Qarni? Dia gendong ibu yang sudah lumpuh, yang sudah tidak berdaya dengan penuh kasih sayang. Jangan kau tanyakan apakah Uwais Al-Qarni tidak capek dan tidak lelah. Dia juga manusia biasa. Tapi setiap kali ia ingat ayat Allah. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayhi ilayal masir. Berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu, khususnya kepada ibu yang telah mengandung dalam keadaan yang sangat lemah, sangat lemah, sangat lemah. Dalam keadaan yang sangat lemah itu terngiang di telinga Uwais Al-Qarni bahwa dulu ibuku telah berkurban segala-galanya untukku. Perjalanan di gurun pasir pasti sangat melelahkan. Siang dan malam Uwais Al-Qarni menggendong ibunya. Begitu sampai di Baitullah, berkatalah sang ibu, "Terima kasih anakku, engkau telah membawaku mewujudkan keinginanku naik haji." Berdoalah Uwais Al-Qarni, berdoalah wahai anakku. Uwais Al-Qarni hanya berkata, "Cukup ibu yang berdoa. Ampuni dosaku ibu, ampuni dosaku ibu, ampuni dosaku ibu. Karena Allah sudah menerima doa ibu. Allah sudah memasukkan ibu di surga. Panggillah anakku ibu, panggillah ibu, panggillah ibu." Ya Allah, alangkah mulia sifat seorang anak yang bernama Uwais Al-Qarni. Hadirin, khutbah ini mengingatkan tentang perjalanan orang tua, mengingatkan tentang perjuangan ibu. Handphone tidak pernah berhenti kau tatap, handphone tidak pernah berhenti kau pegang. Tapi bagaimana dengan ibu? Bagaimana dengan orang tuamu? Semoga ya Allah anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang soleh, soleha. Semudah senyumnya ya Allah. Bahkan berakhir tangisan ketika anak sudah besar, lupa dengan orang tua. Karena ketika diingatkan tentang kebaikan orang tuanya, dia hanya tersenyum. Ya Allah, ya Rabb, kepadamu kami kembali. Ramadan telah pergi, kami meminta pertolongan. Sekiranya orang tua kami masih hidup dan sakit, ya Allah, sembuhkanlah.
Ketika dia masih hidup dan kurang rezeki, ya Allah, maka kami berjanji harta kami sebagian besar untuknya. Sekiranya orang tua kami masih hidup dan mesti masuk rumah sakit, ya Allah, akan kami berikan. Hadirin rahmatullah, di masjid ini menjadi saksi. Harta kami tidak akan pernah ragu dikeluarkan untuk ayah dan ibu kami. Semoga tangisan sebagai tanda bahwa kami cinta kepadamu dan ingin melaksanakan perintahmu untuk berbakti kepada orang tua kami. Bagi kami, kita tidak mampu. Bagi kita yang tidak mampu untuk berziarah ke kampung tempat orang tua kita, maka berbuat baiklah pada pagi hari ini kepada orang tua kita yang telah tiada. Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah. Bawalah harta ini di jalan Allah. Di masjid ini diniatkan pahala untuk orang tua kita salurkan melalui infak, sedekah, dan berbagai cara dengan memberi santunan kepada fakir miskin serta menyantuni anak yatim. Hanya itulah yang mampu kita lakukan. Semoga hari ini kita menjadi manusia yang menang lahir batin, yang pada akhirnya kita meninggikan dunia ini dalam keadaan bersih dan suci. Kita kembali dengan hati yang suci di taman-taman surga bersama dengan kedua orang tua yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.